Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali, mungkin lebih dari 10 kali saya memberikan pengajian dan beberapa kali saya menulis tentang Islam dan kedamaian dengan berbagai ragam judul gitu. Ada judul Islam anti kekerasan, Islam dan kedamaian, dan yang terakhir saya menulis tentang damai bersama Islam dan umat Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengindikasikan begitu. Islam itu datang untuk memberikan kedamaian, keselamatan, kemaslahatan. Dan umat Islam pun ketika menerjemahkan syariat Islam dalam perilaku tentu saja akan memberikan kedamaian pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Antitesisnya begini, kalau ada ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan, itu tentu saja bukan sesuatu yang tepat untuk kita pahami seperti itu, karena kita seringkali memenggal ayat-ayat perang misalnya itu dengan penggalan yang tidak kita kaitkan dengan sababun nuzulnya. Hadis-hadis tentang perang itu kita lepas dari sababul wurudnya. Padahal kalau kita bicara tentang sababul wurud dari hadis tentang perang dan asbab-asbab yang terkait dengan nuzulnya ayat-ayat Al-Quran tentang diizinkan oleh Allah pada umat Islam dikarenakan adanya serangan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, sehingga orang Islam perlu membela diri. Jadi tidak ada ajaran Islam untuk berperang dalam rangka menyerang, membunuh, apalagi menzalimi lawannya di dalam berperang. Bahkan ketika Rasulullah memimpin perang, yang dicoba untuk ditawarkan adalah bertahan untuk bisa tidak kalah dan menang dalam rangka untuk memberikan kedamaian. Bahkan terhadap tawaran perang pun Rasulullah dan sahabat-sahabatnya bersikap santun dan bahkan memberikan pelayanan yang atau membunuh. Jadi ketika pilihan itu ada tidak membunuh atau jangan membunuh, maka pilihan yang ketiga, tidak atau jangan membunuh, itu menjadi pilihan yang terbaik. Maka dikatakan bahwa Rasulullah itu menawarkan kedamaian dan pada saat berdakwah pun menawarkan kedamaian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu pro kekerasan, itu adalah pemahaman yang sama sekali berseberangan dengan apa yang ditawarkan oleh Islam. Dan ketika ada umat Islam itu menawarkan kekerasan, maka dia perlu belajar lagi tentang Islam dan bagaimana berislam dengan baik dan benar. Kira begitu. Kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, akan ngomong kasar aja kan nggak boleh tuh. Apalagi melakukan kekerasan dalam bentuk tindakan yang nyata, yang pada akhirnya justru akan tidak hanya melukai fisik orang, tapi melukai hati orang.
sudah lama saya terjemahkan ketika saya masih kuliah di Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sekarang namanya begitu UIN, dulu namanya IAIN Sunan Kalijaga. Dan sudah lama saya coba untuk saya renungkan kembali. Mustafa Lutfi Al-Manfaluti itu pernah menulis dengan judul La Hamajiyata fil Islam. Jadi judul tulisannya itu La Hamajiyata fil Islam. Yang pertama kali itu disampaikan adalah pesan ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Jadi kalau dalam pesannya yang beliau katakan, andai kata Anda meyakini bahwa Allah itu tidak menciptakan orang-orang Kristen Katolik itu kecuali untuk dibunuh, kecuali untuk dicederai, kecuali untuk dizalimi, maka itu sebuah prasangka yang salah. Manusia itu diciptakan untuk bersaudara. Sehingga dikatakan bahwa semua orang itu harus mau membangun semangat persaudaraan dan punya keberanian untuk menampilkan semangat persaudaraan itu dimanapun dan kapanpun dan berinteraksi dengan siapapun, termasuk ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Dalam hal ini orang-orang Kristen Katolik yang disebut oleh Al-Manfaluti, tetapi di situ tersirat ada orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, dan sekarang ini adalah orang-orang yang berbeda agama. Itu berbeda agama dalam pengertian yang beragam, karena munculnya agama-agama di dunia ini sudah sedemikian rupa, tidak terkendali. Bahkan kalau kita bicara sekte-sekte dalam agama-agama yang berkembang itu luar biasa. Saya pernah diceritai oleh salah seorang yang belajar ilmu perbandingan agama, di kalangan Kristen Katolik sektenya itu ratusan. Kalau kita di dalam Islam itu ada firqah-firqah dan juga mazhab-mazhab yang pada saatnya menampilkan perbedaan pendapat, baik perbedaan yang bersifat usuliyah maupun perbedaan yang bersifat furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang sangat esensial. Nah, sekarang ini semangat-semangat yang terkait dengan bagaimana kita membangun kedamaian itu seringkali tercederai oleh semangat kelompok yang disebut asobiyah. Tidak hanya di kalangan orang-orang Islam, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, kita seharusnya harus saling menghormati, dari saling memahami, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang mestinya kita lakukan. Jangankan kepada orang-orang yang masih sesama muslim itu, dengan orang non muslim pun juga harus begitu. Mereka punya kebebasan untuk memilih agama mereka, dan semangat untuk berukhuwah itu harus muncul dalam wilayah kemanusiaan yang lebih luas. Sekali lagi saya katakan bahwa Islam sebagaimana dikatakan oleh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti itu adalah agama yang sama sekali tidak mengajarkan kekerasan. Islam menyerukan kedamaian. Islam dikatakan rahmatan lil alamin, atau Islam membangun kasih sayang bagi semesta alam. Dan kalau kita baca Al-Quran, jelas pernyataan itu. Dan apalagi ketika kita membaca hadis-hadis Nabi, baik apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW secara lisan maupun dalam tindakan-tindakan beliau, kita bisa memahami sebuah pemahaman yang tepat bahwa tidak ada pelajaran tentang kekerasan bagi siapapun dimanapun kapanpun dari Islam. Yang ada adalah pelajaran tentang kedamaian, bagaimana kita diperintahkan untuk berdamai dengan siapapun dimanapun dan kapanpun, sehingga
hidup kita dengan Islam yang hadir di dalam diri kita itu menjadi Islam yang mendamaikan diri kita, Islam yang penuh kedamaian pada diri kita, dan Islam yang penuh kedamaian ketika kita tawarkan kepada semua orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kali harus kita coba untuk kita tawarkan itu adalah bagaimana kita saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Silaturahim itu harus kita jaga. Di antara kita sendiri kita mulai. Dikatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, di sini ada kata-kata yang luar biasa. Fa aslihu baina akhawaykum. Kemungkinan terjadinya perseteruan antar kita itu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan pada saat terjadi perbedaan pendapat sekecil apapun saja, kita harus mau saling memahami, mau saling menghormati. Dan pada saat terjadi perseteruan antar kita, kita punya kewajiban untuk melakukan islah, mendamaikan antara orang-orang yang berseteru. Nah, benang-benang yang bisa kita petik dari perintah Allah yang ada di dalam ayat ini, wattaqullaha la'allakum turhamun, itu adalah bagaimana kita mewujudkan kedamaian untuk semuanya, sehingga kita itu merasa bersaudara satu sama lain. Kalau kita itu merasa bersaudara, baik persaudaraan seagama, sebangsa, senegara, setanah air, dan persaudaraan sesama manusia, maka tatanan hidup damai itu pasti akan terwujud. Dan bagian dari perintah Allah taqullah itu adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah itu kita wujudkan dalam wilayah muamalah duniawi juga, di samping dalam wilayah ubudiyah. Bagaimana kita itu mendapatkan rahmat dari Allah itu terjadi sebagai akibat dari penerjemahan Islam yang tepat di dalam wilayah ubudiyah dan wilayah muamalah. Pada wilayah ibadah kita akan dapatkan rahmat dari Allah sebagai akibat dari sesuatu yang kita amalkan. Dalam muamalah juga begitu. Kalau kita diajari untuk beramal dengan baik dan benar, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka Islam itu akan menjadi kekuatan yang mendamaikan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun dalam bermuamalah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,